fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi dan air. Apa kabar pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Doni The Kaiser dalam program yang akan mengajak Anda untuk berbincang dan berdiskusi terkait dengan beragam program kebijakan pemerintah. Ini dia Merah Putih. Terbentang, petani berjibaku siang dan petang. Negeri kita kaya, subur gemilang. Mampukah negeri mandiri? Itulah yang kini disandang. Malam ini kami ajak Anda untuk berbincang terkait dengan upaya kemandirian pangan kita. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak ada salahnya kita kritisi soal Kementerian Pangan dengan narasumber yang kami hadirkan sebagai panelis dalam episode Merah Putih malam ini. Saya perkenalkan tamu-tamu istimewa saya. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto. Pak Pangga, apa kabar? Baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Semangat. Terima kasih, matur nuwun sudah hadir bersama kami. Kemudian di sebelahnya ada Direktur Indeks Politika, Denny Charter. Pak Denny, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Anda saudaranya Jimmy Charter atau siapa? Saudara jauh. Asik. Ada mirip-mirip Denny sama Doni lah ya. Terima kasih bersama kami. Dan di ujung kiri adalah pengurus pusat Perhappy, Kudori. Pak Kudori, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, Mas. Terima kasih kembali bersama kami, dan saat ini kami masih menanti kehadiran Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian dari Kemenko Pangan, Widya Stuti, yang mudah-mudahan nanti akan segera bergabung bersama kita. Sebelum mulai diskusi, sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Satu tahun telah berlalu sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diamanahkan untuk memimpin negeri ini. Dalam pidato kenegaraannya pada 20 Oktober 2025 di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan, energi, dan air. Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi dan air. Kalimat yang sederhana namun bermakna sangat dalam. Sebab di tengah krisis global, perubahan iklim, dan konflik yang melanda dunia, ketahanan pangan bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan menjadi senjata strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara. Indonesia mulai menapaki langkah besar itu. Cadangan pangan nasional mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nilai tukar petani terus membaik. Infrastruktur pangan diperkuat dan semangat swasembada pangan bergelora. Kita juga sekarang di bidang pangan. Ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu 4 tahun untuk kita kembali swasembada. Ternyata tim pangan kita berhasil, insya Allah, swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara, kita berada di bulan Oktober. Sekarang ini kita punya produksi nasional Januari-Oktober mencapai 31.038.197 ton. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Swasembada pangan bukan lagi sekedar janji kampanye, melainkan tantangan strategis bagi masa depan bangsa. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran telah mengawali langkah itu. Ini konsistensi, komitmen, dan sinergi menjadi kunci agar kedaulatan pangan Indonesia benar-benar terwujud.
Anda juga bisa berbincang dan berdiskusi bersama kami melalui tayangan di Nusantara TV dan tentunya live streaming di channel YouTube official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, komentar, tuliskan di kolom komen atau chat di channel YouTube yang Anda saksikan malam ini. Saya ke Pak Pangga Susanto dulu. Catatan Anda 1 tahun soal Kementerian Pangan gimana, Pak? Ya, dalam 1 tahun ini kami ikuti bagaimana perkembangan terkait dengan pangan dan menjadi skop Komisi 4 dalam Astasita itu juga energi tersinggung juga di situ, khususnya renewable energy ya. Dan juga air, saya kira ya, air ini termasuk bagian dari bagaimana lingkungan ya atau hutan-hutan kita tetap terpelihara. Jadi sebenarnya pangan, energi dan air banyak singgungannya dengan Komisi 4. Komisi Anda komisi hajat hidup orang banyak, Pak. Komisi 4 itu, Komisi Pertanian, Kehutanan, dan KKP. Iya. Dari tadi disampaikan Presiden, saya kira juga sudah di media sudah ada mengenai produksi kita, beras ya khususnya, itu mencapai 31,3 sekian juta ton. Saya kira ini suatu capaian yang menggembirakan ya, artinya belum pernah mencapai pada level itu. Artinya rapornya positif nih? Rapornya positif saya kira. Oke. Ya. Terus kemudian cadangan beras, ini Bulog juga saya kira mencapai rekor tertinggi 4,2 juta. Ya, itu juga rekor tertinggi. Hanya sekarang bagaimana ini keberlanjutannya. Oke. Juga kualitas dari sektor-sektor ini harus terus ditingkatkan. Saya kira ada terobosan-terobosan penting dalam waktu 1 tahun ini. Pertama adalah mengenai ketersediaan pupuk. Ya, ini saya di daerah ya terus dipertanyakan ini pupuk ini masa lalu ya. Selalu langka, kalau ada juga enggak tepat waktu. Iya. Kemudian jenisnya juga datang tidak sesuai dengan kebutuhannya dan klasik banget ya urusan pupuk ini ya, dari ya, zaman ke zaman. Ruwet ya, terus terang ruwet sekali. Mafianya gede, Pak. Mafianya besar. Ya, karena apa? Ada disparitas harga antara subsidi dan non subsidi. Betul. Tapi harus tetap disubsidi nggak sih? Tetap disubsidi, tapi juga harus sistemnya itu satu, tidak boleh ada 2 harga yang disparitasnya seperti itu di tempat yang sama. Iya. Ya kan, misalnya urea itu subsidinya kan harga subsidi 2.000. Iya. Non subsidinya 6.000. Jadi dorongan untuk rembes itu besar sekali. Lebih besar lagi NPK. NPK itu subsidinya 2.000 harga subsidi. Harga pasar itu 10.000. Iya. Siapa yang enggak tergoda oleh selisih harga yang seperti itu. Lama-lama petaninya alih profesi, jadi mafia pupuk. Ya, akhirnya ada petani yang jualan pupuk subsidi, juga, terus terang gitu. Ada penelitiannya Kompas waktu Tapi itu ya. target Presiden 4 tahun swasembada. Kalau pupuknya kayak gitu, optimis nggak? Nah, sekarang kan ada perubahan besar nih dengan Kepres nomor 6 2025. Kemudian Permentan 15 2016. Ini hanya mengamanatkan pada 2 institusi yang bertanggung jawab. Oke. Terhadap perencanaan, pengadaan, distribusi, dan sampai ke ujungnya sana, yaitu kelompok-kelompok tani dan petani. Hanya ada 2, yaitu Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia. Oke. Nah, jadi tinggal dijagur aja kalau enggak, ini kalau bahasa Jawanya itu ya. Kalau ada enggak beresnya tinggal 2 itu aja. Jelas ya, kalau enggak jelas. Ini ya itu gitu. Sangat jelas ya. Iya. Kemudian juga Bulog. Iya. Bulog ini direformasi lah ya, meskipun belum selesai tuntas. Tapi Bulog diperlakukan sebagai lembaga pemerintah nantinya ya. Tidak lagi sebagai Perum atau BUMN yang mencari untung. Jadi nanti semata-mata Bulog adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam kaitan untuk stabilisasi harga
dan stabilisasi stok. Oke, saya pinjam statementnya Bapak dulu. Kita punya data juga. Ini sumbernya dari pemerintah juga, dari Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu terkait reformasi distribusi pupuk. Masuk ya Pak ya? Betul. Soal pupuk satu, ada 145 aturan distribusi pupuk subsidi yang dihapus, pupuk langsung dari pabrik ke petani. Bagus ya? Bagus. Tinggal implementasi dan pengawasan. Bagus. Saya ketua panja distribusi Ini ya, pupuk, oke. makanya Terima kasih Pak. Ini tak pelototin terus ini. Oke. Yang kedua, masih seperti tadi kata Bapak, cadangan beras kita aman. 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Nah, ini Oke, saya ada komen ya. Gimana? 4,2 ini masih ada sedikit sisa impor. Sisa impor tahun ini, ini? tahun lalu. Tahun lalu. Oke. Nah, ke depan kan nggak boleh ada impor. Iya, iya. Jadi harus produksinya digenjot. Iya, iya. Oke, tahan dulu Pak. Saya ke Pak Kudori dulu. Catatan Anda. Silakan. Ya, pertama penting untuk ditanyakan kembali kepada Presiden saya kira dan para pembantu di kabinet ya. Kita tunggu Bu Wit nyampe sini ya. Sejak beliau dilantik Menjabat. tanggal 20 Oktober ya sampai sekarang, sepanjang yang saya tahu, beliau dan para pembantunya belum pernah menjelaskan sebetulnya apa yang dimaksud swasembada pangan. Apa sih swasembada pangan gitu. Kalau kita mengacu kepada definisi pangan di Undang-Undang Pangan, Undang-Undang 18 2012, nonsen kita bisa swasembada pangan. Kenapa begitu? Karena pengertian pangan itu sangat luas. Dan tidak mungkin kita bisa itu produksi sendiri. Pangan itu tidak serta-merta diartikan beras saja yang kita Tidak konsumsi. bisa. Beras itu kan hanya salah sendiri. satu. Oke. Hanya salah satu. Kalau pengertian pangan di Undang-Undang Pangan itu termasuk produk-produk kelautan dan perikanan. Oke. Diversifikasi pangan masuk tidak? Terhitung tidak kalau kita tidak semata-mata soal beras tapi pengganti gitu? Iya, ya masuk. Jadi pertama saya kira penting buat Pak Presiden dan para pembantunya untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud swasembada pangan. Beliau berkali-kali ngomong swasembada pangan, tapi tidak dijelaskan swasembada pangan. Apakah yang dimaksud swasembada pangan itu seperti periode presiden sebelum-sebelumnya? Zaman Pak Jokowi, zaman Pak Harto. SBY misalnya. Zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY misalnya, itu diterjemahkan dalam bentuk swasembada komoditas. Jadi ada sekian komoditas yang didaftar dan ditargetkan swasembada. Jadi komoditasnya ditentukan dulu. Betul. Ya, kemudian, Misalnya zaman Pak Jokowi itu ada beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, bawang putih, ya. Gitu. Pak SBY ada 4 kalau nggak salah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, definisi swasembada sendiri apa sebetulnya? Sampai sekarang pun pemerintah belum pernah menjelaskan. Mungkin kalau kita pakai definisi yang disampaikan Pak Menteri Pertanian beberapa hari yang lalu ya, bahwa ketika 90% kebutuhan dalam negeri itu bisa dipenuhi dari produksi sendiri, itu termasuk swasembada. Jadi menyisakan ruang 10% untuk impor. Oke. Kalau definisinya ini sebetulnya konteks beras Pak, untuk konteks beras sebetulnya bukan tahun ini saja kita swasembada beras. Sudah bertahun-tahun kita swasembada beras. Kalau katanya dengan tidak ada impor? Pengertian tidak ada impor saya kira yang dimaksud pemerintah tahun ini adalah impor yang dilakukan oleh Bulog. Oke. Kalau impor oleh swasta tetap ada. Tetap ada. Itu nggak mungkin dilarang karena produk-produk yang diimpor oleh swasta itu tidak bisa kita produksi sendiri. Oke, gitu. menarik. Sebentar, saya mau ke Pak Denny dulu. Pak Den, saya boleh pinjam hasil riset Anda ya? Boleh. Sambil produser kami, Mas Aji, boleh ditayangkan di layar. Kita coba analisa. Tapi catatan Anda secara umum bicara tentang 1 tahun bidang pangan ini seperti apa? Sambil kita nunggu. Oke, ini dia. Sambil dijelaskan. Oke, jadi kita melakukan survei di awal Oktober dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu kita menggunakan pakai 1.610 responden di 34 provinsi ya margin of error-nya sekitar 1,6%, kemudian tingkat kepercayaan 95%. Kita mengukur kinerja dari kabinet merah putih, kemudian juga mengukur program-program apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah seperti itu. Jadi hasilnya ini hasil yang kita dapat
Jadi program yang paling dirasakan oleh masyarakat di bawah paling itu bermanfaat adalah, ya. Iya, yang paling Oke. dirasakan. Yang itu paling banyak adalah makan bergizi gratis. makan bergizi gratis. Iya, itu 25,34%. 25%. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis Ya. 12,35%. Kemudian bantuan subsidi upah, ya. Kemudian itu ada lumbung pangan atau cetak sawah itu sekitar 8,2%. Lumbung pangan nomor berapa ya? Nomor 4 itu. 4. Dari bawah bacanya. 4 dari bawah. Oh iya. Bawahnya bacaan dari bawah. 1, 2, 3, 4. Iya. Oke. Iya. Oh lumayan ya. Berarti kalau bicara tentang swasembada ketahanan pangan kita, ini termasuk hal yang penting yang disorot oleh masyarakat. Betul, Setuju betul, ya? Betul, seperti itu. Oke. Dan Oke. Nah, ini soal lumbung pangan nih. Silakan dijelaskan Pak Den. Nah, kalau dari program lumbung pangan ini kita tanyakan kepada responden apakah mereka mengetahui program ini. 37% itu tahu. Kalau 37,98 tahu ya. 49,68 itu tahu. Yang kuning itu tidak tahu. 37,98%. Ya. Wow, hampir separuh dong. Hampir imbang. Mungkin nggak terlalu populer ya dibandingkan dengan MBG kan seperti itu. Iya. Jadi ada 12,34% yang tidak menjawab seperti itu. Kemudian kalau kita tanya lagi apakah Anda setuju dengan program lumbung pangan yang dijalankan oleh Bapak Prabowo dan Pak Gibran sekarang, ya ini kita jawab dari yang tahu ya, yang tahu program ini. Jadi 17,45% itu sangat setuju, 45,30% itu setuju, 21,15 tidak setuju, dan 5,60% sangat tidak setuju. Jadi kalau di total itu sekitar 50 sekian persen yang sangat setuju dengan program ini. Setuju karena paham, mengerti, atau karena merasa kalau bicara tentang pangan itu menyangkut hajat hidup orang banyak begitu? Iya, saya rasa setuju ini kan bagi masyarakat itu masih secara umum ya, karena kita kan tanya berdasarkan kuesioner, jadi mereka beranggapan bahwa dengan mencetak sawah itu harapannya dapat menghasilkan beras yang produksi yang meningkatkan produksi lah gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Yang nggak peduli petani itu pemilik sawah atau pekerja atau buruh tani begitu ya? Iya. Oke, Pak ada komentar Pak terkait dengan rapornya dari Pak Denny tadi? Iya, raportnya mengenai lumbung pangan, saya kira memang kita batasi untuk beras dan jagung gitu ya. Kalau memang tadi disampaikan memang luas yang namanya pangan, tapi seperti nyendok bubur panas itu kan harus dari pinggir sedikit, nggak bisa diemplok semuanya gitu ya. Nah, lumbung pangan saya kira ini harus menjadi fokus dari pemerintah. Ini kita kan ada produsen sentra produksi beras ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, ada 4 besar ya. Ini kalau kita lihat di daerah-daerah masih banyak hal yang perlu dioptimalkan, seperti irigasi, banyak yang rusak, infrastruktur. Padahal mereka itu memproduksi sudah sejak dulu-dulu kemampuan memproduksinya sudah teruji. Nah, hal-hal seperti ini. Kemudian juga masalah ini ya, masalah penyerapan gabah. Ini juga jadi keluhan ya. 6.500 gabah kering panen. Misalnya, nah ini kemampuan Bulog saya kira harus diperkuat di sini ya. Belum semuanya terjangkau untuk pembelian 6.500. Nah ini ke depan harus betul-betul fungsi Bulog untuk bisa mampu menyerap gabah kering giling itu harus betul-betul ada di 6.500 seperti yang ditetapkan. Menurut Anda kenapa sih kok kemampuan menyerap gabah masyarakat itu kurang, tidak mencapai target? Ya karena reformasi dari Bulog ini kan baru berjalan belum ada setahun ini. Sehingga kemampuan Bulog yang selama ini itu sebagai Perum maupun BUMN ini terus terang aja tidak bisa menjangkau sampai ke sawah, ke petani, ke kelompok tani. Dulu kan pakai mitra-mitra itu. Iya. Mitra-mitra ini sudah bubar. Oh. Iya. Loh, jadi kenapa bubar Pak? Ya karena
misinya Bulog sudah tidak lagi sebagai misi utama menyerap gabah. Dia harus cari untung, bersaing dengan swasta. Iya, harusnya nggak boleh begitu. Nggak, harusnya tidak boleh begitu. Iya. Dan tidak ada intervensi pemerintah dalam hal pendanaan. Dia harus pakai bank komersial, Pak. Iya. Setidaknya bisa 20-30 triliun untuk bisa stok 3 juta misalnya. Makanya Anda dari tadi bilang reformasi Bulog ya. Iya. Jadi bukan cuma Polri yang direformasi, Bulognya itu juga. Bulog ini harus direformasi dan ini sudah menjadi ketetapan pemerintah. Iya. Bulog untuk didudukkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan APBN intervensi di situ. Oke, itu kan hal teknis, Pak Den. Sebentar. Kalau persepsi publik sendiri itu kan sebenarnya tidak terlalu detail ya kepada hal teknis tadi kan. Apa sih sebenarnya yang ada di mindset publik bahwa ini program bagus, ini perlu didukung, kemudian akhirnya diukur seperti ini angkanya? Komentar Anda? Jadi gini, kalau di publik itu apa yang mereka dengar biasanya begitu. Secara teknis mungkin tidak banyak yang paham seperti itu. Tapi karena begini, lingkungan strategis sekarang kan sudah berubah. Jadi semua society itu kan sudah terkoneksi satu dengan yang lainnya. Apalagi ada sosial media macam-macam. Jadi opini mereka itu lebih gampang terbentuk seperti itu. Mungkin mereka tidak tahu secara detail seperti apa sih program cetak sawah. Termasuk ini, bagaimana dengan pendapat atau opini masyarakat bahwa cetak sawah bisa membawa Indonesia swasembada pangan. Bagaimana menerjemahkan ini? Betul, jadi kalau dari kita tanya responden yang kita datangin, jadi apakah Bapak, Ibu, Saudara yakin dengan program lumbung pangan atau cetak sawah ini dapat membawa Indonesia ke swasembada pangan? Itu hampir, 79% ya? 79% mereka yakin bahwa program ini akan berhasil seperti itu. 17% yang tidak yakin dan ada 3,45% yang ada reasonnya nggak sih kenapa mereka yakin, mereka nggak yakin? Atau ada indikator bahwa mereka yakin karena apa? Kita tanya mereka tahunya program ini dari mana. Itu kan kita bisa cross step. Jadi sebagian besar mereka dapat informasi dari media, Pak. Media ini media pemerintah, media sosial atau gimana? Sekarang media sosial udah pasti. Iya. Paling artinya dominan belum media tentu sosial. juga itu karena keberhasilan media atau komunikasi publik pemerintah dong ya? Saya rasa nggak bisa juga dibilang begitu ya, karena sekarang sudah dicampur lah begitu, sudah menjadi satu. Pemerintah juga menggunakan media sosial untuk sosialisasi, Pak. Seperti itu. Dan terkadang kita nggak tahu yang di belakang itu juga sebetulnya dari orang-orang dari pemerintah kan seperti itu. Iya. Kan? Pak Godori, tadi saya pinjam statement beliau fokus beras sama jagung. Artinya? Ya, pemerintah sepertinya ya. Tadi saya pertanyakan kan swasembada yang dimaksud apa? Sepertinya diterjemahkan tahun ini ya. Swasembada, beras dan jagung sepertinya. Nah, kalau itu ya, kalau terjemahannya itu ya wajar saja kecapek gitu loh. Karena dari tahun lalu juga sudah kebaca gitu ya. Karena satu anggarannya fokus ke situ. Terus semua sumber daya termasuk SDM itu fokus ke situ gitu ya. Dan yang ketiga jangan lupa kita juga diuntungkan oleh cuaca yang sangat bagus gitu. Jadi kalau tidak naik, menurut saya kebangetan gitu. Tapi kalau untuk yang lain selain beras dan jagung, catatan Anda? Untuk komoditas-komoditas misalnya yang sudah swasembada tentu nggak ada masalah ya. Kayak produk-produk unggas ya, telur maupun ayam pedaging relatif nggak ada masalah. Tapi untuk daging yang lain misalnya sapi sampai sekarang masih impor dan impornya ketergantungannya masih sangat-sangat tinggi. Artinya demikian untuk juga swasembada tipis harapan kalau daging. Bisa tapi pasti sangat-sangat panjang. Waktunya pasti sangat-sangat panjang. Demikian juga untuk susu ya yang didorong oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari MBG makan bergizi gratis. Saya kira sangat mungkin bisa tapi panjang waktunya gitu. Kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak menunjukkan sesuatu yang kita yakini akan tercapai, ya akan sulit. Ya kita bisa berkaca dari berbagai program swasembada yang sudah dicanangkan di tahun-tahun sebelumnya lah ya. Swasembada kedelai, swasembada gula, swasembada bawang putih. Bagaimana capaiannya sampai hari ini? Bukan mendekati target, tapi semakin jauh gitu. Jauh panggang dari api ya. Bukan mendekat tapi semakin jauh gitu loh. Saya selalu ingat kalau swasembada itu selalu di zaman saya kecil Pak Harto
Makanya tadi saya sempat menyebut nama Presiden Soeharto gitu kan. Artinya kalau indikatornya itu disamakan dengan era Pak Harto itu kan kalau swasembada beras misalnya kan. Pak Harto ya swasembada beras luas tahun lahan 84, pertanian kita ya. kan zaman Pak Harto berbeda dengan sekarang. Betul, Tapi ya. apple to apple kan nggak mungkin juga toh Pak. Betul ya, betul. Tantangan terbesarnya pemerintah sekarang ini bagaimana? Ya kalau dibandingkan dengan Orde Baru sangat berbeda. Kondisi strategisnya sangat lingkungan strategisnya sudah jauh berubah. Ya, artinya Dulu, masih relevan nggak kalau kita bicara tentang swasembada gitu, ketika kondisinya sudah jauh berbeda dengan dulu? ya untuk beberapa komoditas saya kira Masih. kita masih sangat mungkin untuk dicapai ya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah memastikan bahwa Ya, sebentar. Ini harus minum dulu ya. Sebentar, saya rehat dulu. Ini kesalahan saya Bapak-bapak. Harusnya dari tadi ini kita udah rehat Pak Gudori. Ya. Cuma maaf ini karena Ya. asik sekali kita diskusi malam ini dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. 2024 ini saya masih mendaknya, jadi saya agak hafalin sebenarnya. Ya, ini kita impor 4,52 juta. Sekarang 2005 nol, Pak. Ya, stok kita ada 3,8 juta Pak di gudang. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8. Oleh karena itu Mentan sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras. Artinya kita sudah swasembada. Kita lanjutkan diskusi kita. Sudah hadir bersama kami Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widya Stuti. Bu Wid, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah berjuang sampai ke studio. Karena Ibu yang kita tunggu-tunggu. Tadi merasa nggak di jalan telinganya panas? Lumayan sedikit. Iya, karena bapak-bapak ini ngomongin Ibu. Betul, tadi hujan deras sama banyak ada banjir ya. Karena Betul. jadi perjalanan dari Geraha Mandiri ke sini cukup Iya, lumayan. tapi saya ingat Bu Wid dulu kata Pak Yusuf Kala itu kalau jalanan macet tanda ekonomi bergeliat ya, begitu ya. Oke, sebentar. Bu Wid, saya mau ke beliau dulu. Pak Panggas tadi kan Pak Menko Pangan kasih angka 0. Itu kan ada perintah kan tidak boleh impor kan? Memang sengaja diperintah tidak impor biar angkanya 0. Ini kebijakan politis atau bagaimana faktanya? Iya, saya kira faktanya pertama tentu karena produksi meningkat. Oke. Benar ya, kan Anda yang ngawasin loh. Betul, betul. Terus kemudian stok juga meningkat. Ya. Tapi masih ada sebagian itu sisa impor. Ya, ya. Tahun-tahun lalu lah ya. Nah, ini yang harus ke depan ini tidak boleh ada sisa impor itu. Semua adalah stok yang diambil dari pembelian dari petani. Kalau ke depan. Oleh karena itu betul-betul ini satu proses yang terus disempurnakan. Di Bulog sendiri masih harus banyak hal yang harus dilengkapi seperti gudang-gudang. Ini gudang-gudang masih banyak kurang. Dryer masih banyak minta tuh. No, karena gudangnya kurang ya bagaimana mau menyerap dari petani, dari masyarakat? Ya, dryer apakah itu tugas dari nanti Kementan apa petugas dari Bulog? Tapi tanpa dryer ini jagung misalnya tidak bisa disimpan, Pak. Betul.
Nah ini masih banyak pekerjaan ini. Oke, ya itu PR-nya Bu Wit ya. Bagaimana kemudian soal swasembada itu bukan hanya jargon tapi memang benar-benar bisa kita wujudkan. Bagaimana mengelaborasi semua pernyataan bapak-bapak ini yang tadi Ibu nggak dengar karena kupingnya jadi panas. Silakan Bu Wit. Sempat beberapa ngikuti di YouTube. Di YouTube ya, oke. Iya, betul Pak. Di Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini memang membawai beberapa kementerian terkait ya. Nah, ini yang kita lakukan, melakukan sinkronisasi koordinasi pengendalian dengan kementerian terkait tersebut. Nah, bagaimana untuk sesuai dengan Inpres 14 tahun 2025 di mana amanah dari Bapak Presiden ke Bapak Menko Pangan sebagai Ketua Tim Koordinator untuk percepatan kawasan pembangunan swasembada pangan, energi dan air nasional ini juga bisa berjalan. Nah, kita elaborasi dari semua tersebut melalui beberapa kebijakan yang dilakukan. Jadi kita menyikapi kebijakan yang sudah dilakukan karena awalnya misalkan contoh adalah proses distribusi pupuk untuk subsidi. Ini tadinya ada 145 aturan yang melingkupin, kemudian prosesnya itu bukan hal yang mudah karena melalui verifikasi, validasi dan persetujuan dari gubernur, dari wali kota, baru masuk ke pertanian, kemudian dari pertanian ke pabrik atau dari BUMN pupuk baru terdistribusi. Nah itu bisa dipangkas, diefisiensikan. Nah, itu salah satu yang bentuk konkretnya ya. Banyak kendala nggak ke provinsi, kabupaten, kota? Proses untuk menuju itu ya dari hal yang sudah berjalan tetap kita evaluasi, ada beberapa hal juga karena kan tidak mudah dari adanya kebijakan baru yang diterapkan mungkin seperti itu. Tetapi kita mengutamakan untuk pupuk itu dibutuhkan oleh petani, bisa diterima saat memang dibutuhkan. Jadi barangnya ada. Iya, barangnya ada dan waktunya tepat. Jadi ada 7P itu tepat waktu, tepat guna dan tepat orang dan lainnya itu terpenuhi. Nah, hal ini yang kemarin ketika sebelum ada Perpres 6 2025 ini pupuk itu ada atau tiba di petani adalah ketika masa panen, jadi tidak membutuhkan. Nah ini yang timingnya nggak pas. Timingnya nggak pas sehingga kan ada yang menyampaikan pupuk itu hilang. Nah itu sengaja nggak sih? Wallahu alam. Tapi kalau dari sisi pengawasan itu mesti kan ada juga data. Tapi ketika kita proses kan kita review dari kondisinya karena tadi ada 145 aturan yang melingkupin dari prosesnya yang panjang. Itu dibabat. Ya, diefisiensikan. Diefisiensikan. Ya, jadi. Tapi bukan berarti tidak ada kendala birokrasi. Kita lakukan sinkronisasi koordinasi. Bu Wit, kan gini loh. Kadang nih kepala daerah nih, kabupaten, kota, provinsi itu beda perahu sama presiden. Ya kan? Ya bukan prioritas dia urusan begini. Jadi dia ya say cat balu-balu kucing gitu lah. Iya. Gimana tuh Bu Wit? Ya, makanya waktu ketika kita menyikapi hal tersebut kita lihat peran dari pemerintah daerah. Nah, kita lihat ini memang perlu diefisiensikan, ya kita komunikasikan. Seperti itu. Yang memang nggak mudah waktu itu untuk memproses sampai mensosialisasikan hal tersebut, tapi itu bisa berjalan dan kita lakukan ini untuk yang pupuk juga kita contoh dari berdasarkan Perpres tersebut karena kita ada Pokja pupuk, kita implementasikan dengan beberapa pilot project untuk kita hasil evaluasinya sudah bisa sesuai dengan Perpres tersebut atau enggak dan alhamdulillah dari potret evaluasinya sudah bisa tercapai. Oke, tadi dari ceritanya Bu Wit, Pak Kudori, jangan-jangan gara-gara itu semua sebenarnya masalahnya lebih banyak di internal kita. Sehingga kata impossible tadi di awal Anda sampaikan itu harus kita ubah menjadi possible selama hal-hal yang menghambat kita babat gitu kan, soal regulasi tadi yang terlalu banyak. Kemudian apalagi kira-kira catatan Anda, mumpung ada Bu Wit nih, tolong disampaikan. Ya, kita harus apresiasi lah ya capaian-capaian yang dicapai setahun ini. Tapi penting untuk dicatat satu. Ada tapinya juga nih.
seperti sampaikan Pak Pangga tadi, bagaimana menjaga keberlanjutan, gitu ya. Karena cuaca dan iklim itu tidak selalu sebaik sekarang, gitu ya. Ketika terjadi El Nino, La Nina, kita belum tentu bisa sebaik sekarang. Jangan salahkan iklim dong. Kadang-kadang itu salah manusia yang tidak merawat bumi. Maksud saya, tahun ini itu kita diberkahi itu, gitu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga produksinya juga sangat bagus, gitu. Jadi jangan lupakan itu, gitu loh. Kalau ini tidak diantisipasi dengan baik, tentu akan jadi problem ya di masa depan. Nah, yang berikutnya, kita juga belum menyentuh problem-problem yang sifatnya struktural. Yang pertama misalnya, kalau mengikuti surveinya BPS ya, ada 66% petani yang mengusahakan di lahannya itu tidak berkelanjutan ya. Usaha taninya tidak berkelanjutan. Jadi dia alih profesi? Bukan. Dalam proses dia berusaha taninya itu tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan gitu. Jadi keberlanjutannya menjadi persoalan gitu. Kenapa itu 66%. Ya macam-macam, bisa jadi misalnya kalau pupuk ya kadang-kadang over gitu ya. Terus praktek-praktek yang lain juga bisa mengganggu persoalan lingkungan gitu. Dan merasa tidak ada keberpihakan kepada mereka. Ya bisa jadi ya. Nah ini kita harus tanya ke petani ya. Ya, nah ini kan harus diselesaikan pemerintah ya. Terkait dengan itu juga lahan-lahan kita, kalau kita cek dari data-data yang ada, terutama di sawah-sawah yang intensifikasi teknis itu kira-kira 70-75% itu orang pertanian menyebutnya sakit ya. Lahannya udah sakit dan itu sudah diketahui kira-kira 25-30 tahun yang lalu. Tapi apakah pemerintah ada upaya untuk menyembuhkan itu? Kalau tidak diakui sebagai sebuah problem, ini kan tidak akan ada upaya itu. Sampai hari ini kalau mengikuti program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Teknis ya, itu belum menyentuh, sama sekali belum menyentuh itu. Gitu. Ya itu sebentar, karena ada kaitannya dengan, sebentar saya ke Pak Denny dulu, Pak Kudori. Saya lagi-lagi terinspirasi dengan statement Anda, karena mungkin saja Pak Den, persepsi publik itu sangat berpengaruh terhadap modalitas politik ya, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini. Karena kalau hal-hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang memberikan manfaat ya, value politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga itu yang dikedepankan. Catatan Anda seperti apa? Oke, jadi memang isu yang beredar di masyarakat itu sebagian besar dipengaruhi oleh sosial media, begitu. Jadi kita sudah paham semua bahwa semua instansi pemerintah memanfaatkan jaringan media ini untuk membentuk public opinion, kan seperti itu. Cuman harapan saya jangan sampai opini itu tidak sesuai dengan realita, begitu. Jadi media juga bisa menjadi kontrol juga, seperti itu. Jadi sekarang berbeda dengan zaman dulu, seperti yang kita diskusikan tadi. Kalau lingkungan strategis sudah sangat berbeda. Kalau dulu mungkin pemerintah bisa dengan mudah mengontrol media, tapi sekarang media itu seperti on rule, tidak bisa dikontrol karena memang semua orang sudah menggunakan, ya kan? Bahkan semua orang jadi wartawan. Iya, seperti itu. Jadi sudah sampai ke level privasi, sosial media itu sudah masuk sampai ke kamar kalau sekarang, gitu. Jadi harus diimbangi, Mas. Jadi masyarakat juga harus memberikan informasi-informasi yang berimbang, seperti itu. Tapi isu soal pangan, swasembada itu seksi nggak sih dari perspektif politik untuk Presiden Prabowo, tabungan politiknya? Oh iya pasti dong. Jadi dari survei kita tadi kan. Oke, kita balik ke plasma, ke layar. Iya, program kerja tadi, Mas. Yang program kerja ya. Tadi, iya. Jadi program yang paling populer di masyarakat itu makan bergizi gratis, MBG. Nah, kenapa saya hubungkan dengan swasembada pangan? Mas bayangkan MBG itu sekarang sudah kalau tidak salah 30.000 dapur, ya kan? Satu dapur itu melayani 3.000 siswa. 3.000, ya. Coba Mas kalikan rata-rata satu dapur 300 kilogram
beras per hari. Iya. Jadi satu hari kalau 30.000 aja itu 6.000 ton beras aja, belum yang lain, daging, telur, ya kan, sayur dan lain sebagainya. Jadi ketahanan pangan itu, swasembada pangan itu, terutama definisi kata Pak Kodori tadi, memang harus definisikan dulu Pak, pangan itu apa ya kan? Gitu. Apakah cuma beras? Karena pangan banyak sekali. Kan gitu. Ya kalau beras pastilah ya, kan diserap di MBG juga kan? Iya, MBG kan ada beras, ada daging, ada sayur, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya masa kita program utama ini kita dapatkan dari import, kan nggak lucu Pak ya, seperti itu. Jadi ini terkait gitu. Jadi harus kuat di sektor pangan ini, seperti itu. Oke, gitu. cuma jangan terlalu senggol-senggol Bulog dong Pak. Kan Bulog juga istilahnya dia harus menjalankan tugasnya, tapi juga harus tetap hidupnya panjang Pak ya. Anda kan pernah mengawasi Bulog kan? Pernah ya. Jadi yang harus direformasi bagian mananya? Yang harus direformasi ini sebenarnya kejelasan tentang misinya. Ya kan, kalau dikasih misi stabilisasi harga, floor price, kemudian ceiling price ditetapkan, penyerapan gabahnya ditetapkan, stoknya ditetapkan, tanpa intervensi pemerintah ya nggak bisa. Pemerintah harus intervensi? Harus intervensi, karena nggak ada kan mau selamat tapi gratis gitu kan. Kan? Jadi mesti harus diintervensi. Karena memang ini misi pemerintah, misi negara kan. Gitu prinsipnya. Oke. Ya, Bu Wit silakan tambahan, apalagi kalau kita bicara koordinasi lintas sektoral, ya kan, Kemenko Anda ini kan termasuk Kemenko New Kids on the Block, anak baru gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan sehingga semua pemangku kepentingan ini paling tidak punya visi yang sama, bahu membahu? Iya, kembali lagi itu memang tugas dari Kementerian Koordinator ya Pak ya. Jadi melakukan sinkronisasi koordinasi pengendalian, kita mengelaborasi dari semua kementerian terkait, mendukung bagaimana cita-cita dari Bapak Presiden itu tercapai. Nah, dalam hal ini swasembada ya. Nah, tadi kita sudah lakukan dengan beberapa kebijakan yang misalkan kita melalui dari hulu ke hilir itu terpantau. Jadi bagaimana dari sisi ketahanan pangan dari sisi hulunya, karena kan benar kalau swasembada itu berarti kan kemampuan untuk diri kita sendiri dari kondisi diri kita sendiri. Nah seperti itu, nggak mungkin kalau dari impor seperti itu kan. Nah apalagi itu yang kita ingin capai nanti di kedaulatannya ya kan, kedaulatan pangan atau lumbung pangan bahasanya, otomatis sudah kita siap dan kita bisa keluar. Nah dari hal yang kita lakukan berarti kemantapan atau proses dari peningkatan produksi yang kita lakukan, ini kita harus bisa melihat proses hulu dan hilirnya itu kuat. Nah ini tidak hanya di satu komoditi pangan saja. Jadi pangan ini benar-benar pangan secara menyeluruh. Jadi misalkan dari sisi berasnya, bagaimana hulunya, kemudian sampai ke proses rantai pasok hingga ke hilirnya. Komoditas pangan sendiri menurut versi dan kriteria pemerintah ada berapa banyak sih Bu Wit? Secara keseluruhan ya, jadi tidak hanya dari beras, kemudian jagung, kedelai, tapi benar-benar memang seperti singkong pun jadi bahan masuk juga ya. Ya, jadi sebagai bahan pangan, dan hal inilah yang menjadi satu kesepahaman bahwa kita harus bisa mengatur dan mengendalikan dari hulu hingga hilirnya itu terselesaikan. Nah, melalui tadi koordinasi dari beberapa lintas sektor untuk kita siapkan. Jadi kemarin ada beberapa contoh, misalkan dari sisi Kementerian Pertanian kan sudah kita sinkron dan koordinasikan beberapa program kerjanya supaya bisa mencapai dari sisi produktivitasnya. Nah, kemudian melalui benih yang unggul. Nah, ini perlu kita lakukan baik dari Kemenko Pangan ataupun dari Kementerian Teknis yang melakukan sisi kajian bagaimana untuk menumbuhkan bibit atau benih unggul yang bisa memproduksi banyak dan bagus. Nah, sehingga perhitungan capaian produktivitas bisa. Nah, ketika sudah sampai di proses itu, kita juga memikirkan dari kondisi cadangan bahan pangannya. Bagaimana berarti ketika panen ini ada sisi penyerapan. Nah,
makanya ada kebijakan yang menetapkan tadi ya, kalau Pak Pangga bilang ada intervensi dari pemerintah, ya Pak Menko sempat menyampaikan bahwa ditetapkan harga 6.500 posisi dipanen di tempat di sawah ya, kemudian diserap oleh Bulog. Nah, ini kan dalam upaya memang memenuhi dari cadangan bahan pangan, karena kita kan juga memprediksi sampai ke sisi hilirnya, dan ini juga terjadi misalkan ada di komoditi singkong dan lainnya, karena kan kita juga menyikapi supaya ada sisi pengendalian. Jadi biar kan kemarin cukup ada berita atau ontran-ontrannya. Nah, ini kan juga diajukan bahwa nanti dilakukan kebijakan dan udah dilakukan untuk sisi lartas atau pelarangan terbatas. Nah, hal-hal ini tidak hanya di 1-2 komoditi, tetapi memang kita potret secara keseluruhan, dan ini bisa bersinergi dengan setiap KL yang ada di bawah Kemenko. Tapi kita harus apresiasi khususnya untuk beras dan jagung. Itu rapornya hijau tadi kata Pak Pangga ya. Baik, kita rehat dulu, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. Ya, kami sebagai masyarakat, ya, saya sebagai masyarakat tentu sangat berharap sekali, ya, ketika ada seorang pemimpin ya yang baru menjabat setahun kemudian itu bisa semua dilakukan dengan perubahan-perubahan yang untuk meringankan rakyat, ya, itu sangat luar biasa bagi saya. Pemerintah lebih memfokuskan, memperhatikan peningkatan pangan dan mutu dari keadaan pasar lah ya. Jadi kami ibu-ibu rumah tangga khususnya itu seneng tiap harinya beraktivitas dan berkarya. Kalau memang dia untuk kebijakan baik, tolong MBG-nya juga ditinjau kembali gimana progres-progresnya, karena itu menurut saya membantu juga sih balik lagi di sektor pangan. Dan kedua, untuk 4 tahun berlanjut, tolong tentang pangan-pangannya gak usah di lambung-lambung tinggi lah, kasihan rakyat kecil begitu. Itu tadi harapan dan suara dari masyarakat, Vox Populi, Vox Day, begitu katanya. Tapi Bu Wit, saya mau masuk ke soal food estate. Bagaimana menjawab, ya nanti Pak Denny juga boleh kasih catatan berbagai komentar masyarakat ya kan tentang food estate. Apakah itu juga menjadi bagian yang dikeker oleh Kemenko Pangan, Bu Wit? Bagaimana menjawab? Ya, food estate memang jadi bagian dari Kemenko Pangan yang dipotret juga, karena kan menjadi satu ekosistem yang kita potret yang dibangun, bagaimana ini bisa memenuhi kebutuhan dari satu wilayah tersebut khususnya dan sekitarnya, itu yang kita potretin. Jadi kebetulan sekali dengan Inpres 14 tahun 2025, Inpres 16 tahun 2025, Kepres 19 tahun 2025, di mana ada percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Nah, ini yang diberikan instruksi Presiden dari Pak Prabowo, di mana Pak Menko Pangan, Pak Zulhas sebagai tim koordinasinya. Nah, di sini ada 4 wilayah terlebih dulu yang disampaikan untuk dilakukan pelaksanaan untuk kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Nah, di sini ini ada di Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan tidak menutup kemungkinan provinsi yang lain. Nah, jadi di dalam satu kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional itu
tidak hanya dari sisi bagaimana adanya cetak sawah saja. Ya. Jadi kan tadi kalau kita lihat atau mungkin si sesi 1 tadi sempat disampaikan ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Itu adalah hal yang berproses yang memang Ongoing bagaimana ya, terus. dilakukan untuk meningkatkan mencapai dari produktivitas itu pemenuhan dari target Indonesia memenuhi swasembada. Tapi on the track semua kan? On the track semua dilakukan dan ini karena itu memang impres itu baru ada di 5 Agustus kemarin. Jadi 5 Agustus hingga sekarang kita sudah berproses. Bahkan tadi kami pun ke Jamdatun untuk membantu pengawalan dari perkembangan kita melakukan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Harus dikawal ini sensitif soalnya ya. Betul. Jadi diharapkan di situ misalkan cetak sawah berarti kan ada sisi produktivitasnya, tidak berhenti hanya di situ. Kan tidak mungkin ada padi lalu orang ya hanya tinggal makan, berarti ada satu pabrik atau proses atau RMU-nya, rice milling unitnya, berarti akan dibangun situ. Kemudian ada gudangnya, ada logistiknya, kemudian tidak bisa bergerak kalau nggak ada sisi transportasinya, jalannya dibangun, kemudian ada pelabuhannya, bandara. Ini juga tidak hanya sawah dari sisi perkebunan, bahkan peternakan juga ada. Ya, satu itu yang ekosistem satu ekosistem yang bisa membantu tercapainya swasembada di dalam wilayah tersebut dan di sekitarnya. Makanya kita potretin di perkawasan masing-masing. Ya, Oke, Pak Den, bagaimana soal isu food asset itu bisa di-capture dari masyarakat dan mengukurnya seperti apa? Oke, dari survei kita awal Oktober kemarin, jadi justru di masyarakat ini food estate ini nggak muncul, Mas. Ada tapi nggak seksi, nggak menarik atau mereka cuek? Tidak kelihatan dari survei, jadi tidak masuk ke ini yang persentase yang besar. Tapi mungkin isunya di media kan food estate ini proyek yang tidak berhasil kan. Ini kan mega project yang sebetulnya terlalu banyak masalah kan, dari anggarannya, kemudian dari amdalnya, dari macam-macamnya kan, itu mungkin di bawah mereka. Yang pertama mereka tidak merasakan, yang kedua opini-opini dari media itu menggambarkan kalau proyek ini gagal kan, seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu opini masyarakat sekarang terhadap food estate begitu. Oke, Pak Pangga, soal ini saya kaitkan dengan persepsi publik. Kalau kita bicara modalitas politik Presiden Prabowo untuk masa depan, kira-kira apa yang bisa Anda sarankan? Ya, kalau modalitasnya saya kira cukup ya, dengan isu pangan, isu energi, isu air, itu kan memang hal-hal yang mendasar ya, hajat hidup dan menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Hanya memang dari Komisi 4 ya DPR RI tentu melihatnya lebih dalam lagi, seberapa ini sebenarnya di lapangan seperti apa. Seperti tadi perubahan dari pola distribusi dan sebagainya itu kan pupuk ya, kita pantau terus apakah betul-betul konsep ini sudah berjalan sampai seperti yang ditujukan. Lah pupuk memang sebagian besar sudah puas lah dengan kondisi distribusi pupuk seperti sekarang. Namun ada beberapa wilayah yang jauh-jauh gitu masih belum terjangkau. Ya, terjangkau ini kan ya karena tadinya kan mengandalkan kios-kios gitu. Kios-kios nggak nyampe sana. Itu juga menjadi hal yang menjadi perhatian di DPR RI ya. Mungkin di masa depan Pak, ini kan era digitalisasi. Nanti distribusi pupuk itu di-download aja Pak. Betul, termasuk sebenarnya ini data lahan itu loh. Data lahan ini nggak selesai-selesai. Iya. Saya kira pendataannya lahan bukan orang. Kalau orang kan bisa buruh tani, bisa pindah seperti tadi ya. Tapi kalau yang dipupuk kan lahan. Iya. Jadi mestinya fokusnya RDKK itu pada luas lahan. Perencanaannya itu. Ini menjadi catatan kami. Baik, ini menarik untuk kita diskusikan di episode yang lain ya Pak ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya harus akhiri diskusi kita. Tapi saya berikan kesempatan Anda semua untuk memberikan pernyataan penutup. Pak Godori silakan. Ya, kita apresiasi ya catatan positif tadi selama setahun. Tapi penting pemerintah untuk menyentuh hal-hal yang sifatnya struktural gitu. Sampai hari ini misalnya, saya dua aja, sampai hari ini misalnya kita tidak melihat ada lompatan-lompatan dalam adopsi teknologi dan inovasi ya.
Kalau kita cek dari kenaikan produksi padi maupun jagung itu sebagian besar disumbang karena luas panen, bukan karena produktivitas. Satu. Yang kedua, sampai hari ini petani kita itu semakin miskin, semakin gurem dan jumlahnya nggak kecil, tambah banyak. 10 tahun terakhir itu bertambah 2,6 juta keluarga ya. Sehingga sekarang jumlahnya itu kira-kira 60% dari petani total ya. Mereka ini hanya menguasai lahan di bawah setengah hektar. Kalau hanya setengah hektar atau 0,2, 0,3 itu pendapatan dari usaha tani pasti tidak besar. Pendapatan dari non usaha tani itu jauh lebih penting, jauh lebih menentukan. Mereka jadi content creator sekarang banyak. Sehingga usaha tani itu hanya sambilan gitu loh. Nah, kalau yang begini-begini ini kan nggak bisa jadi sandaran ke depan kan gitu. Penting buat pemerintah ke depan untuk dipastikan aset-aset mereka ini ditambah dalam bentuk apa? Lahan ya, lahan. Reforma agraria akan menjadi bagian dari cita-citanya Pak Prabowo. Ini penting untuk dieksekusi di 4 tahun sisa pemerintahan beliau. Ya, oke, Bu Wit, sekalian direspon dan closing statement. Iya, baik Pak. Terima kasih masukannya Pak Kudori, itu memang betul. Jadi kondisinya begini Pak, kenapa saya bisa bilang betul. Kendala yang kita hadapi saat ini salah satunya memang adalah aging farmer, di mana petani sekitar hampir 70% itu udah usia di atas 43-45. Jadi memang bukan anak muda atau yang masih punya tenaga full gitu ya. Nah, ini menjadi satu permasalahan yang dari Kemenko Pangan pun sudah mencoba untuk memotret dan melakukan beberapa tanggapan atau responnya yang kita lakukan, dan ini bersinergi dengan beberapa kementerian terkait. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian, kemudian kemarin dengan World Bank gitu ya, terkait di FAO dan lainnya, untuk menggerakkan anak muda supaya tertarik di dalam dunia pertanian, nelayan dan lainnya. Petani milenial ya? Namanya sudah bukan milenial lagi, tapi Gen Z. Gen Z, farmer, ya, betul. Oh iya, milenial itu udah seniornya Gen Z. Iya. Jadi kok saya selalu merasa milenial soalnya. Lanjut Bu Wit. Ya, dari kondisi ini kita lakukan pendekatan. Memang, jadi mungkin yang bisa diterobos lebih lanjut yang kita lakukan juga adalah pengembangan dari teknologi dan tadi peningkatan dari SDM. Ketika masuk ke dalam peningkatan SDM di mana kita menghadapi aging farmer tersebut, nah kita kenalkan, kita lakukan edukasi, sosialisasi, pendekatan kolaborasi dengan Kementerian Teknis, mengemas pertanian itu tidak hanya dalam sorotan kita selalu kotor di dalam sawah, ya, yang kita harus berat membajak sawah dengan kerbau, lalu kemudian kalau menanam itu langsung terjun dan kita berlumpur lah seperti itu, lalu kalau memanen kita masih harus dengan menyiangin dan lainnya. Nah, tetapi kita teknologi angkat pertanian, ya? Dengan teknologi pertanian, yaitu misalkan untuk menyemai pupuk ya, itu dengan drone. Sekarang teknologi sudah dikembangkan seperti itu. Betul. Lalu kemudian untuk yang proses bagaimana membaca, ini sudah ada alat traktornya itu yang namanya alat traktor untuk proses dari memotong atau panen. Nah, ini ada kan? Teknologinya udah ada ya? Ada, dan itu kan menarik. Nah, itu yang kita lakukan simulasi. Pertama kita kenalkan sehingga petani atau anak muda itu tertarik dan bisa melakukan proses tersebut, dan tidak harus dia itu terjun ke lapangan, tapi dia tahu bagaimana menyemai pupuk itu tepat dengan kondisi lahan ukurannya. Jadi tadi yang dikhawatirkan Pak Pangga atau Bapak gimana kelebihan pupuk itu nggak terjadi. Jangan khawatir karena ya. Itu menjadi menarik Bu Wit ya. Jadi petani milenial dulu, sekarang petani Gen Z ya. Saya harus berpindah ke Pak Pangga. 30 detik waktu buat Anda. Silakan Pak. Ya, saya kira statement saya yang terakhir ini
dari apa keputusan-keputusan yang sudah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam 10 hari ini, terus terang kami merasa optimis lah ya. Ada hal-hal pokok yang diselesaikan gitu loh, mengenai pupuk, mengenai bulog, kemudian juga mengenai keputusan-keputusan irigasi, kemudian bibit, sudah teradres menjadi satu perhatian. Nah, cuman dari Komisi 4 tentu saja berkepentingan untuk apakah capaian-capaian seperti yang sudah disampaikan mengenai produksi yang meningkat, stok yang meningkat. Apakah di lapangan terus terang agak detail memang ya. Di lapangan ini sudah rapi belum? Nah, ini terus terang menjadi menjadi perhatian dari Komisi 4 ya. Kita titip Bapak dan teman-teman di Komisi 4 untuk ngeker terus itu. Ngeker betul itu. Jadi ya memang betul ya. Dipelototin Pak ya. Dipelototin. Itu. Kalau gitulah kira-kira. Siap, baik. Ya. Pak Den, saya mau fokus ke Anda soal bagaimana isu ini tetap seksi sampai 2029. Apa yang harus dilakukan? Bukan closing statement ya? Ya, sekaligus closing statement. Oke. Jadi pemerintah harus konsisten dengan programnya menurut saya. Kemudian program yang dijalankan itu harus dirasakan oleh masyarakat secara langsung, seperti itu. Jadi kurangin pencitraan, Mas. Gitu. Kok ngomong kurangin pencitraan, lihatnya ke saya. Tiap hari kerjaan saya bercitra di depan kamera. Oke, mungkin closing statement, Mas. Jadi dari data yang kita dapat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Prabowo Gibran saat ini cukup tinggi, 83,5%. Itu artinya termasuk di program ketahanan pangan ini pemerintah berada di track yang benar. Seperti itu. Kalau gitu nggak perlu pencitraan sebenarnya, kan tingkat kepercayaan masyarakat udah mungkin tinggi. itu hasil dari salah satu pencitraan, ya kan, seperti itu. Tapi semoga tidak terlalu besar, ya kan. Itu. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Pak Denny terima kasih, Pak Pangga terima kasih, Bu Wit terima kasih. Boleh 15 detik, karena Anda tadi terlambat saya kasih bonus. Closing statement kami. Untuk mencapai hal yang ditargetkan atau yang diamanahkan Bapak Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan itu secara khususnya dan government atau pemerintah secara umumnya tidak bisa jalan sendiri dan butuh koordinasi serta elaborasi dari semua pihak. Baik itu dari sisi government dari kementerian teknis lain, juga dari anggota DPR dan MPR-nya, kemudian pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. Itu yang kami harapkan. Jadi bisa saling sinergi untuk menyelaraskan beberapa kebijakan mendukung pencapaian tujuan. Siap, baik. Silakan Pak Kodori, closing statement. Ya, Pak Prabowo saya kira penting untuk diteruskan program-program sesuai cita-citanya ya. Tadi Mas Denny menjelaskan soal lumbung pangan dan itu diapresiasi sangat bagus oleh pemirsa. Saya kira ini penting untuk betul-betul dieksekusi karena kalau mengacu kepada ketersediaan lahan pangan per kapita kita itu sangat-sangat kecil, Mas. Padahal ini adalah indikator untuk melihat sejauh mana sebuah negara itu punya kemampuan memberi makan kepada warganya. Kalau kita kecil tentu kemampuannya kecil. Nah, ini perlu ditambah. Itu sebabnya Anda duduk sebelah Sam Bu Wit, bisa kolaborasi. Ya, kalau sama beliau kan sudah tugasnya melototin ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Kodori, Bu Wit, terima kasih. Pak Denny, Pak Pangga, terima kasih. By the way, happy birthday ke Menko Pangan ya Bu Wit ya. Happy first anniversary. Selamat melanjutkan tugas mulia Anda. Inilah akhir jumpa kita pemirsa. 1 tahun mungkin belum cukup untuk melihat hasil akhir, tapi cukup untuk menilai arah dan komitmen. Upaya menuju swasembada pangan bukan sekedar janji, tetapi kerja nyata yang menuntut konsistensi inovasi dan keberpihakan kepada rakyat. Karena kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi, tapi soal kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan bangsa. Saya Doni De Keyser, sampai jumpa. Merdeka!